Bismillah, hari ini hari ketiga, 7 Oktober 2025, tepat berada di Desa Tusuk Belawan, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di episode yang lalu, aku sudah berkendara kurang lebih 600 km, dimulai dari Singkawang hingga Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang, dan dilanjutkan menuju Nangapino sampai di batas provinsi melalui jalur logging PT Erna Juliawati. Bismillah, selamat pagi dan hari ini rencananya aku berkendara menuju ke Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, yang jaraknya kurang lebih 350 km dalam waktu kurang lebih 15 jam perjalanan. Nah, posisiku ini kan sekarang ada di Kabupaten Seruyan. Kalau lihat di peta itu ukurannya nggak ngotak. Dari ujung selatan sampai ke utara di sepanjang aliran Sungai Seruyan. Jadi di paling selatan itu bermuara di Laut Jawa, dengan hulu sungai ada di Kecamatan Seruyan Hulu, dekat Provinsi Kalimantan Barat. Dengan bentuk kabupaten yang memanjang dari selatan ke utara, mereka menempatkan ibu kota kabupaten mereka ada di ujung paling selatan, yaitu di Kuala Pembuang. Nah, ini cukup menyulitkan bagi warga yang berada di hulu Sungai Seruyan untuk mengurus dokumen penting, misalnya KTP, surat tanah, dan lain-lain. Jarak dari Seruyan Hulu untuk ke Kuala Pembuang bisa lebih dari 300 km. Itu 2 hari perjalanan. Itu pun kalau ke Kuala Pembuang mereka harus masuk ke Kabupaten Kota Waringin Timur terlebih dahulu. Sangat merepotkan. Nah, di depan kalian ini adalah jalan yang aku lalui dari Desa Tusuk Belawan menuju ke ibu kota Kecamatan Seruyan Hulu, yaitu Desa Tumbang Manjul. Jarak dari Tusuk Belawan ke Tumbang Manjul kurang lebih 15 km. Itu pun aku tempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Bisa kalian lihat sendiri kondisinya. Ini bukan jalan umum, melainkan ini jalan kebun milik warga. Ini adalah satu-satunya jalan penghubung dari Desa Tusuk Belawan ke Tumbang Manjul. Masyarakat Seruyan Hulu sangat bergantung kepada Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat. Karena akses darat mereka jauh lebih mudah menuju Nangapino daripada ke kota terdekat di Jalan Trans Kalimantan yang ada di Pembuang Hulu. Jaraknya bisa sampai 200 km jauhnya. Jadi tadi malam sampai di Tusuk Belawan itu sekitar jam 9.30 ya, karena kondisi malam gelap, panik, baterai itu akinya soak, nggak bisa starter. Akhirnya tanya warga lokal dan izin dengan Pak Kepala Desa untuk nginap di salah satu rumah warga di sana. Kemudian beliau arahkan ke masjid dan alhamdulillah ya diizinkan untuk istirahat di sana. Subuh bangun ya, dibangunin sama Pak pengurus masjidnya, ditawarin makan, diajaknya ngobrol, terus dibantuin cari aki motor yang cocok untuk CB 150X untuk motorku nih, si Kitot nih. Dan akhirnya ketemu aki yang sesuai. Ucapan terima kasih untuk Bapak ya, jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikan Bapak ya, insya Allah lain kali kita akan bertemu kembali. Alhamdulillah udah sampai di salah satu jembatan ikonik yang ada di sini, yaitu jembatan Tumbang Manjul. Bismillah, alhamdulillah kita sudah sampai di JSSB
kan, Jembatan Tumbang Manjul. Nah, ini Kabupaten Seruyan. Wih, lihat kontur jalannya kayak gini nih. Lebih 80 km. Hancur tanah batu ambles. Ini keren nih. Oh, ya, kalau lihat ada tanah di sini, kalian tahulah apa artinya ya. Oke. Nah, lagi. Nah, ada tanah di box. Nah, kalian tahulah apa artinya ya. Oke. Gas lagi. Jembatan Tumbang Manjul berada di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan. Jembatan ini baru diresmikan November 2024. Jalan ini jadi penghubung satu-satunya menuju ke Kalimantan Barat dari Kabupaten Seruyan. Dulunya sebelum ada jembatan ini, mereka menyeberangi sungai menggunakan rakit atau perahu dari kayu. Sayang pas waktu kesini jembatannya udah jadi, padahal pengen ngerasain gimana nyebrang sungai pakai rakit. Alhamdulillah udah sampai di Jembatan Tumbang Manjul. Nah, ini plat KB kita. Jauh kali kita merangkak ke sini. Desain jembatannya seperti JSSB atau Jembatan Sungai Sambas Besar yang ada di Kabupaten Sambas. Ya, jembatan sekarang bangunannya desainnya hampir mirip ya. Mulai dari ini Jembatan Tumbang Manjul, Jembatan Sungai Sambas Besar, Jembatan Kahayan, Jembatan Tayan, itu kurang lebih desainnya pun sama juga kayak begini. Warnanya pun sama merah-merah. Nah, ada percabangan jalan di depan. Ini kalau ke kanan itu sebenarnya jalur bypass ya, jadi nggak perlu ngelewatin pusat kecamatan. Nah, kalau ke kiri itu masuk ke pusat kecamatannya. Sini sambil cek offline maps, sengaja masuk ke dalam pusat kecamatan biar tahulah seperti apa di sana. Nah, ini di depan kayak ada lapangan di sebelah kanan. Terus sebelah kiri ini kayak ada panggung apa ya, kayak tribun penonton gitu deh. Ya mungkin tempat-tempat upacara gitu ya. Upacara kenegaraan atau upacara adat gitu kan. Nah, sebelah kanan itu lapangannya. Nah, ini kondisi jalannya masih tanah. Kalau musim hujan, wah adventure kali kalau musim hujan sini ya kan. Kapan lagi ya kan bisa adventurean naik motor. Nah, ini belok mana ini? Nah, ini belok kiri deh. Belok kiri ya, jalannya kan di beton nih. Nah, ini kayaknya menuju ke pusat kecamatannya. Ya, ke pasar gitu. Nah, ini pertigaan nih. Belok kanan. Nah, alhamdulillah nih mulai dari sini perumahan warga udah mulai banyak. Tapi rumah-rumahnya rumah-rumah kayu gitu ya, rumah panggung tinggi. Nah, di sini tuh ternyata banyak sarang burung walet ya. Walet mahal kali ya. Dan ini alhamdulillah sampai di aspal pertama Trans Seruyan. Tapi tunggu dulu, nih aspalnya cuma segini doang. Ya, nanti kalian lihat aja ke depan itu. Mana ada aspal, langka aspal di sini. Nah, menurut informasi warga Tusuk Belawan, ya kalau di Tumbang Manjul ini ada satu transportasi umum travel, itu jurusan dari Tumbang Manjul ke Sampit, Kota Waringin Timur.
Nah, itu berangkatnya setiap pagi jam 9 pagi. Nah, itu seperti yang lewat barusan Innova itu, nah, itu travel. Jadi kalau misalnya dari Tumbang Manjul nih mau berkendara sendiri ke arah Sampit, nah, ikutin jalurnya travel itu pasti udah selamat deh. Pokoknya tinggal ikutin aja. Cuma yang jadi masalah adalah jalurnya travel ini ya jalur yang ya menurut aku nggak umum karena nggak ada di Google Maps. Jadi masuk-masuk ke perkebunan sawit bukan lewat jalur utama yang ada di Google Maps. Nah, ini Dinas Kehutanan. Nah, sebenarnya kalau lurus tadi itu ngarah ke kayaknya ada dermaga sungai ya. Soalnya Tumbang Manjul ini kan dia dekat alirannya Sungai Seruyan. Nah, tapi kalau untuk mengarah ke Sampit itu harus putar balik ya, ngikutin rute travel tadi. Dari Tumbang Manjul terus ke selatan lewatin Desa Mojang Baru, Desa Pangke. Ya, cuma sayangnya nggak kerekam, baterainya habis. Jadi ini foto-foto di perbatasan Desa Tumbang Manjul. Lalu ngelewatin Desa Mojang Baru dan beristirahat makan siang di Desa Pangke. Kondisi jalannya masih sama aja kayak ke Desa Tusuk Belawan. Ya, tanah. Terus pun kalau hujan itu pasti becek, gak bisa dilewati. Jembatan baja. Tapi belum jadi. Harga bensin di sini 16.000. Lebih 80 kilo dari Melawi Nangapino ke batas provinsi, tambah dari batas provinsi ke sini 162, 170 tambah 80, 200, 230, 200 lebih baru nemu aspal. Alhamdulillah, Masya Allah, hancur bener jalan. Ini masih di sekitaran 20 kilo lagi Rantau Pulut. Oke, lanjut lagi. Nah, awalnya nih aku pikir kalau udah sampai di Rantau Pulut itu udah jalannya aspal full sampai ke Jalan Trans Kalimantan di Asam Baru. Ternyata enggak seaspal itu, men. Ya, aspalnya itu tadi pelit ya, dikit-dikit. Nah, nanti habis aspal belang lagi tanah, jadi batu lagi, jadi aspal lagi ya. Kayak gini lah, kalian lihat sendiri ya kan. Nah, sebenarnya kalau habis dari Rantau Pulut itu ngelewatin Desa Ayawan namanya. Nah, dari Desa Ayawan itu sebenarnya ada dua rute kalau mau ke Sampit. Kalau kita ngelewatin rutenya travel, dia akan nyebrang feri ngelewatin Sungai Seruyan masuk ke perusahaan sawit yang ada di seberang sana. Nanti tembusnya itu di daerah Simpang Sebabi, Jalan Trans Kalimantan. Kalau aku mau ngelewat sana itu masih meraba-raba ya, apalagi ini udah sore. Kalau meraba-raba artinya aku punya resiko malam hari di sana. Jadi masih shock gitu ya jalan malam di daerah PT Erna ke Tusuk Belawan. Ya karena mikir preparationnya ke persiapannya nggak siap. Jadi kali ini ke jalur umum aja, jalur ke selatan, jalur sungai kata orang sini ya. Ini jalan yang paralel dengan Sungai Seruyan. Nanti tembusannya itu di daerah Asam Baru. Memang dia agak sedikit mundur ke barat, tapi ya karena cari selamat, cari yang aman, ya akhirnya ngambil itu. Ya mungkin lain kali lah kalau mau ke daerah Ayawan seberang sana ya bisa. Ya yang penting lebih prepare dari yang ini, lebih siap ya, siap explore, motornya nggak overload. Ini overload banget, susah mau handlingnya, jadi nggak enak kalau dibawa offroad. Di jalan tanah kering gini masih bisa lah speeding di 40 km per jam ke atas. Nah, ini dari Desa Ayawan ke selatan ke Desa Sukamandang, kemudian Durian Kait. Kenapa namanya durian ya?
Ya pokoknya itulah. Terus nanti ke selatan lagi baru ada ketemu aspal sampai ke Asem Baru, itu jalan Trans Kalimantan. Cuma udah daerah Durian Kait, lewat ke sana itu udah masuk malam. Jadi perjalanan malam dari Trans Kalimantan sampai ke Sampit, nah itu kan udah aman banget lah istilahnya, banyak kendaraan, banyak perumahan. Ya, jadi lebih no worry gitu. Kalau di jalan tanah seperti ini kan ya potensi kalau motor ya baut lepas kah baut lepas karena kena getaran, itu kan lebih tinggi potensinya. Ya bagaimanapun kalau jalan tanah ya, walaupun udah dikerasin, kalau musim hujan tuh pasti becek. Gak tau lah warga sini, tabah banget ya warga sini ya, dikasih jalan yang begini gitu tiap hari buat pergian jalannya tanah gitu. Yang penting ini kalau jalan kayak gini nih, yang salah bukan jalannya tapi motornya. Jadi motornya juga harus menyesuaikan ya. Jalan kalau kayak gini jangan belinya Beat ya, jangan beli Nmax. Belinya tuh CRF KLX ya, WR 155. Oke, setelah ngelewatin desa Durian Kait ke selatan terus lewat desa Sandul, itu jalannya udah alhamdulillah ketemu aspal. Walau masih gado-gado sih ya, masih dihantui oleh jalan tanah gitu, jadi nggak bisa speeding ya, paling nggak menjaga kecepatan supaya kalau ada lubang atau tanah di depan bisa ngerem dengan selamat. Nah, alhamdulillah sampai di pertigaan Asem Baru. Ini ada gerbangnya nih. Nah, di sini kalau belok ke kanan itu ke Pangkalan Bun, kalau kiri ke Sampit Palangkaraya. Ini jalan Trans Kalimantan ya, artinya semua jenis kendaraan logistik, kendaraan mobil pribadi, nah semua berkumpul di jalur ini. Ya, no worry lah, sudah mulai banyak keramaian di depan. Nah, ini di depan jembatan Asem Baru. Di bawahnya ini Sungai Seruyan. Jadi, kalau kalian mau ke Tumbang Manjul, mau ke Desa Tusuk Belawan, beli sampan, kalian dayung dari sini. Terus aja telusurin sungainya, nggak akan sesat kalian. Lebih mudah lagi lewat sini ya kan, nggak akan kalian becek-becekan dengan tanah ya, jalan yang rusak gronjal granjul gitu ya, aman lagi lewat situ ya kan, lewat jalur air. Ini berhenti istirahat sejenak ke toilet di SPBU Rungau Raya, masih di Kabupaten Seruyan. Nah, di sini bensin habis ya, jenis apapun bensin habis, Pertalite habis, Pertamax juga habis. Jadi lanjut lagi sampai ketemu SPBU berikutnya. Isi tangki masih ada setengah juga sih, masih cukup. Untuk ke Sampit kurang lebih cukup deh kayaknya. Tapi bagaimanapun harus isi juga supaya mengurangkan rasa khawatir gitu. Ya, sudah mulai terlihat para pelari malam, supir travel, supir truk ya, saling ya kasih isyarat lampu, klakson gitu, kayak sesuatu bahasa komunikasi yang indah gitu bagi para pecinta jalanan. Ini ada jalan rusak, jadi harus buka tutup bergantian.
like a river from the mountain, and never can water them back to the town. We dream the dreams that can never save us from it. We'll never take fire with you when you go. Whoa. Your words will never follow, never. Relatives won't save you, only your deeds. Oke, alhamdulillah di depan ada bundaran. Ini artinya aku sudah sampai di Sampit, Kota Waringin Timur. Yeay. Nah, di depan bundaran itu Tugu Perdamaian deh. Tapi apa namanya ya? Bundaran Balanga atau apalah. Nah, itu ada koreksinya, lihat di layar. Nah, ini bundaran, artinya udah masuk Sampit. Oh iya, tadi itu kalau mau ke ibu kota Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang, ini bundaran dia belok kanan. Itu masih sekitar 3-4 jam lagi itu sampai di Kuala Pembuang. Nah, dari sini ini sekitaran jam 11 lewat. Jadi sebelumnya itu aku sudah booking hotel di Sampit untuk 1 malam ini. Jadi harus check in sebelum jam 12 kayaknya. Oke lah. Jadi total perjalanan dari Tusuk Belawan berangkat jam 8 pagi. Kemudian sampai di sini jam 11.30 malam. Artinya berapa jam ya? 15 jam deh. Gila, 15 jam. Ini baru ke Sampit. Belum kalau ke ibu kotanya itu di Kuala Pembuang itu. Mau tambah 3-4 jam lagi tuh kalau mau ke Kuala Pembuang. Tuh betapa nggak ngotaknya itu bentuk kabupaten yang dari ujung utara ke ujung selatan. Nah, masyarakat di ujung utara mau ke ibu kota kabupaten tuh ada di paling selatan. Nah, jadi gimana itu? Coba lah kalau itu ibu kota kabupaten ada di tengah-tengah ya kan. Misalnya di Asam Baru atau di di Pembuang Hulu itu kan pas tengah-tengah. Udah gitu itu jalan Trans Kalimantan gitu. Itu lebih strategis sih. Tapi nggak tahu lah ya. Mungkin karena sejarah kenapa itu ibu kotanya ada di Kuala Pembuang. Oke, cukup sekian video hari ini. Hari ketiga motoran sendiri Singkawang Jakarta, lintas Seruyan, Kota Waringin Timur. Nah, oke, kalau kalian suka ya like, subscribe, komen yang positif, yang membangun ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء الرحيب